Udah pada pernah melihat malaikat Mikail? Belum pernah. Malaikat Mikail belum pernah lihat. Oh ya, malaikat Mikail itu malaikat pembawa rezeki. Ya kan? Malaikat pembawa rezeki. Kalau malaikatnya aja nggak pernah Anda lihat, maka rezekinya nggak akan pernah Anda dapatkan. Nah, mau tahu nggak caranya Bapak Ibu melihat malaikat Mikail? Jadi kalau pas dia datang Bapak Ibu, Anda langsung tahu, yes, ini dia malaikat. Itu. Ya. Kalau Anda udah tahu itu malaikatnya, jangan malaikat Israel ya, jangan banget. Magnet rezeki. Satu sama terhubung. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Berikutnya Bapak Ibu, prinsip berikutnya agar Anda bisa mendapatkan 5 miliar per bulannya, ada yang namanya paradox of candy. Paradox of candy itu berisi begini Bapak Ibu. Kalau seandainya saya punya di kantong celana kanan saya itu ada permen, pas saya buka, loh kok ada permen, tapi mohon maaf udah nggak ada bungkusnya, agak-agak nempel-nempel gitu, ada agak benang-benang gitu ya. Saya kasih, ada yang mau nggak? Nggak mau ya? Akhirnya saya coba rogoh kantong kiri. Loh, pas saya rogoh kantong kiri ternyata masih ada permen dan masih ada bungkusnya. Nah, kemudian saya kasih, ada yang mau? Mau. Nah, pas makan di depan saya bungkusnya diapain? Dibuang. Saya tersinggung dong sebagai pemberi permen. Anda sebenarnya maunya apa sih? Tadi sudah kasih tinggal lep loh. Nggak perlu capek-capek ngeluarin ya, terus dibuang gitu kan. Pas saya kasih pakai bungkusnya dibuang juga. Jadi sebenarnya Anda maunya apa sih? Jadi sebenarnya kita maunya permen, tapi permen yang higienis, betul? Nah, maka permen tidak mungkin datang kecuali dengan bungkus. Begitu juga ini, sebenarnya saya nggak butuh gelasnya, saya butuh minumnya. Tapi kenapa kok panitia gitu ngasihin pakai gelasnya? Kan sebenarnya tolong minum kan gini doang. Mungkin nggak itu terjadi? Tidak mungkin. Setidak mungkin Allah ngasih rezeki. Jadi rezeki itu banyak orang nggak tahu ilmu rezeki Bapak Ibu. Rezeki itu yang datang kelihatan bungkusnya dulu. Bungkusnya itu apa? Bungkusnya kita nggak butuhkan, makanya kita buang. Bungkusnya kita nggak butuhkan, yang nggak enak-enak tuh bungkus. Ujian, musibah, masalah, tantangan, cobaan, itulah bungkusnya. Tapi sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang yang nggak suka sama masalah? Nah, orang magnet rezeki beda. Ketika ada masalah datang, kemudian dia bilang gini, yes, bungkus permen. Kenapa? Karena dia yakin bahwa di balik bungkus ada isinya. Ya, di balik bungkus ada isinya. Makanya nggak usah melihat isinya. Karena isi itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Isi rezeki itu nggak kelihatan, tapi kalau musibah itu pasti kerasa. Banyak orang nggak menyadari rezeki. Contoh, kita bernapas ini udara Bapak Ibu. Udara ini rezeki, tapi kita nggak pernah menyadari bahwa ini rezeki. Makanya rezeki itu tidak kelihatan. Rezeki itu nggak kerasa Bapak Ibu. Tapi yang kerasa sama kita musibahnya. Maka ya, kalau seandainya musibah datang, pas musibah datang, kemudian kita bilang maaf saya nggak suka sama kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Rezeki di balik musibah itu kita nggak dapat. Udah pernah melihat malaikat Mikail? Belum pernah. Malaikat Mikail belum pernah lihat ya? Oh ya, malaikat Mikail itu malaikat pembawa rezeki. Ya kan? Malaikat pembawa rezeki. Kalau malaikatnya aja nggak pernah Anda lihat, maka rezekinya nggak akan pernah Anda dapatkan. Nah, mau tahu nggak caranya Bapak Ibu melihat malaikat Mikail? Jadi kalau pas dia datang Bapak Ibu, Anda langsung tahu, yes, ini dia malaikat. Itu. Ya. Kalau Anda udah tahu si malaikatnya, jangan malaikat Israel ya, jangan banget. Malaikat pemberi rezeki. Nah, pas malaikat pemberi rezeki ini datang Bapak Ibu, Anda jadi tahu, langsung ambil rezekinya. Banyak orang nggak tahu malaikat Mikail, akhirnya itu malaikat Mikail pergi dari kita. Akhirnya rezeki yang 5 miliar kagak dapat. Kenapa? Karena tuh malaikat Mikail pergi terus. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu caranya. Jadi malaikat Mikail tuh mirip-mirip Bapak Ibu. Dia pakai seragam. Ya, jadi seragam. Dan ada logonya, Ya. Logonya mirip-mirip Tiki JNM Force gitu.
kurir gitu kan. Nah, emang beliau kurir apa? Kurir rezeki. Ya, beliau adalah kurir rezeki. Nah, Bapak Ibu, ketika misalnya nih, ya kurir Tiki datang ke rumah kita, Bapak Nasrullah, betul Pak, silakan tanda tangan di sini. Ini ada paket buat Bapak. Oh, saya nggak butuh bungkus Pak. Saya butuh isinya, tolong dibuka dulu. Kalau memang isinya saya perlukan, saya ambil. Kalau enggak, saya nggak mau ambil. Oh nggak kayak gitu Pak. SOP kami adalah Bapak tinggal tanda tangan. Saya nggak perlu bawa bungkusnya balik. Oh enggak, saya udah kebanyakan bungkus di rumah. Tolong dong, gitu ya. Buka aja ya. Oh enggak kayak gitu Pak. SOP kami Pak. Terus gimana? Ya kalau Bapak nggak mau tanda tangan, saya balik Pak. Ya udah pergi. Akhirnya tuh pergi gitu kurir jet, persis sama kita. Malaikat Mikail datang itu berupa handphone hilang. Pas handphone hilang, ngomongnya gimana kita? Ya, handphone hilang. Datanya belum dipindahin, nama-nama kontak segala macam. Kemudian akhirnya hati kita tidak menerima apa yang terjadi. Padahal di balik tuh handphone hilang, Allah lagi mau siapin rezeki berlimpah untuk kita. Nah sekarang pertanyaan saya, udah berapa banyak kita menghalau malaikat Mikail? Halo? Udah berapa banyak menghalau malaikat Mikail? Banyak kali, ya kan? Maka gimana caranya? Besok ya, akhirnya alumnus Magnet Rezeki adalah mereka-mereka yang setiap ada musibah ngomong gini, malaikat Mikail, gitu Bapak Ibu. Oke, terakhir Bapak Ibu. Terakhir terumbu karang. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.